Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu ajma'in. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat karunia yang sangat besar, yaitu kesehatan, sehingga kita semua masih bisa melangkah menuju thalabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menginginkan ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka jawabannya adalah maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Allah mudahkan urusannya terkait dengan hal-hal yang menuju surga, dimudahkan dalam sholat rawatib, dimudahkan dalam membaca Al-Quran, dimudahkan dalam amalan-amalan soleh. Sholat duha kita kerjakan, sholat tahajud kita kerjakan. Itu adalah salah satu efek dari keikhlasan dalam menuntut ilmu. Kata Syekh syarih dari Zadul Mustaqni, di antara ciri-ciri tanda orang apabila dia menuntut ilmu itu ikhlas, maka dia akan mengamalkan. Dan itulah tanda bahwa kita di sini adalah sehat, kita bisa datang untuk menuntut ilmu. Yang kedua, kita perlu syukuri kepada Allah SWT, yaitu Allah telah memberikan nikmat kita, yaitu nikmat berupa iman yang mana Allah tidak berikan iman ini kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan pamannya yang paling dicintai oleh Nabi SAW tidak masuk Islam. Kemudian nikmat yang berikutnya yang paling besar adalah nikmat thalabul ilmi. Juga terkumpul dalam hal ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tadi yang kita telah singgung sedikitnya. Kemudian man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, maka Allah akan jadikan faqih, ngerti dalam masalah agama. Kaum muslimin a'azzanallahu ajma'in. Insyaallah kita akan membahas, atau bisa jadi kita dengan bahasa lain, kita akan membedah kitab fikih yang ditulis oleh Syekh Fauzan. Beliau adalah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Adalah seorang syekh ulama dan merupakan anggota kehormatan dari Komite Tetap untuk Penelitian dan Fatwa Islam di Arab Saudi sejak 15 Rajab 1412. Syekh Saleh Fauzan berasal dari keluarga Alu Fauzan dan beliau adalah yatim. Dahulu waktu kecil yatim, kemudian beliau belajar
qiraah dan kitabah kepada Syekh Hamud bin Sulaiman. Kemudian beliau menjadi seorang qori yang mutqin, seorang qori yang mutqin, dan menjadi imam masjid di kotanya. Kemudian menjadi hakim di kota Dar'iyah di provinsi Qasim. Kemudian masuk sekolah negeri yang baru dibuka di Syamsiyah pada tahun 1369 Hijriah. Kemudian menyelesaikan pendidikan dasarnya di Madrasah Faisaliyah di Buraidah. Di sana ditetapkan sebagai pengajar di sekolah dasar tersebut. Setelahnya ia masuk ke Ma'had Al-Ilmi di Buraidah. Kemudian ia melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Saud. Kalau di Jakarta ini Lipia. Ini adalah biografi singkat penulis kitab ini. Bagi kaum muslimin yang memiliki kitab terjemahannya, silahkan dibawa. Insyaallah kita akan bahas secara detail insyaallah. Kemudian bagi yang sudah mulai bisa meraba-raba bahasa Arab, boleh juga kita membeli kitab bahasa Arab, atau yang sudah mampu membaca kitab pakai bahasa Arabnya. Supaya kita bahas secara kata per kata insyaallah. Insyaallah kita mengambil manfaat yang besar sekali dari Syekh Fauzan, yang beliau sebenarnya awalnya ini adalah dari sebuah radio. Beliau mengisi di radio terkait dengan masalah-masalah fikih yang beliau sebenarnya mensyarah dari kitab, yaitu Ar-Raud Al-Murbi'. Ini kitab syarah dari Zadul Mustaqni. Syarah Zadul Mustaqni ini adalah penulisnya adalah Abu Najah Musa Ibn Ahmad Al-Hajawi. Jadi Zadul Mustaqni atau ini kecil ya, tapi Masya Allah ini sangat mu'tamad, berbobot. Banyak orang dalam artian ketika berbicara mazhab Hanbali adalah Zadul Mustaqni paling ringannya, atau Al-Umdah. Nah, Zadul Mustaqni ini adalah ringkasan dari Al-Muqni. Ringkasan dari Al-Muqni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah menulis kitab fikih itu tiga-tiganya. Yang pertama paling dasar Umdatul Fikih. Yang kedua 4. Beliau menulis Umdatul Fikih. Kemudian beliau juga menulis Al-Muqni, kemudian menulis Al-Kafi, kemudian menulis Al-Mughni. Dan ini adalah marotib bagi siapa yang ingin mempelajari mazhab Hanbali, yaitu kitab-kitab tersebut tadi. Nah, Syekh Fauzan ini menjelaskan kitabnya banyak mengambil dari Ar-Raud Al-Murbi'. Kita akan bacakan muqaddimah beliau. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa hadha mulakhasun fil fiqh. Ini adalah kitab talkhis, mulakhas. Jadi ringkasan. Kita mungkin hari ini pertama ini kita baca muqaddimahnya, insyaallah kita nanti akan bahas, mungkin pertemuan berikutnya kita masuk ke bab thaharah. Kita akan, atau mungkin sekarang kita akan singgung sedikitnya kalau waktunya cukup. Maqrunun bi adillatihi minal kitab wa sunnah, yang mana beliau dempetkan atau bahas juga terkait dalilnya, istidlalnya, dalilnya. Jadi menulis kitab fikih kemudian memberikan dalil-dalil pada setiap perkataan, begitu. Kuntu alqaituhu fil idza'ah ala halaqat. Kemudian dulu saya menjelaskan ini, masalah-masalah fikih ini adalah di radio. Wa qad takarrara at-talab mimman sami'uhu. Dan banyak yang meminta
dari para pendengar untuk ditulis. Kemudian beliau tulis agar supaya lebih bermanfaat untuk umat dan menjadi dawam, yaitu terus menerus, sehingga akan dibaca oleh generasi dan generasi, insya Allah. Dan waktu itu beliau tidak berniat untuk menulis itu, untuk menulis buku fikih ini. Tetapi karena banyak yang meminta, kemudian beliau melihat, menimbang, dan memikirkan, akhirnya beliau menulis. Dan kemudian beliau memberikan kepada pencetak, kemudian dicetak. Dan ini adalah, kitab ini berada pada kalian semua, wahai para pembaca, yang jika kalian mendapatkan kebenaran dan faidah di dalam kitab ini, maka fal fadlu fihi raji'un ila Allah wahdah. Dan ini di sini ketawaduan beliau, bahwa apabila kita mendapatkan kebenaran atas apa yang beliau tulis, maka ini adalah dari Allah SWT. Dan ini menunjukkan ketawaduan seorang penulis, ketawaduan seorang ulama. Masya Allah, ini adalah tanda bahwa bukti seorang ulama Rabbani, la uzaki 'alallahi ahad, bahwa bahwa seorang ulama tersebut tidak sombong, tidak takabur dengan ilmunya. Karena biasanya orang yang baru belajar itu biasanya sejengkal pertama adalah kesombongan. Nah, maka ini perlu kita kuasai hati kita dan kita mencontoh ulama seperti Syekh Shalih Fauzan ini. Wa ma wajadta fihi min khata' fa huwa minni wa astaghfirullah. Jika kalian mendapatkan kesalahan dalam buku ini, maka itu adalah dari saya. Dari saya, dan saya beristighfar. Artinya apa? Bahwa di sini menunjukkan bahwa kita tidak boleh taklid buta, taklid akma, tidak boleh. Nah, begitu juga kebiasaan dari para Hanbali, para Hanabilah, para madhab Hanbali itu mereka tidak taklid buta. Kebanyakan dari mereka tidak taklid buta. Misal, Imam Ahmad mengatakan pada, misal ya, di sini, misal diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan baca Quran di atas kuburan. Tapi banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa itu tidak sahih, karena tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Inilah ciri bahwa dari ini kita tidak mengambil secara mutlak dalam artian apa yang dikatakan oleh imam kita, tidak. Tetapi maksudnya madhab Hanbali, bermadhab Hanbali, ini adalah bagaimana kita cara istinbat dan istidlalnya, atau thariqatul istidlal, thariqatul istinbat itu sesuai dengan qawaid mereka, sesuai dengan qawaid apa? Sesuai yang diletakkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Karena beliau adalah mujtahid mutlak, begitu. Ini masih mukadimah. Insyaallah kalau pembahasan terkait dengan thaharah, wudu, insyaallah kita akan lebih kita ringankan insyaallah. Dan kita bisa ngambil intinya bahwa kita tidak boleh taklid mutlak kepada siapa saja. Kepada Syekh Fauzan tidak boleh, kepada misal Imam Syafi'i tidak boleh, kepada Imam Ahmad tidak boleh. Selama pendapat itu sesuai dengan Nabi SAW, maka kita ambil. Atau jika pendapat ulama itu menyelisihi Nabi SAW, mungkin nggak? Mungkin saja. Namanya manusia. Namanya manusia itu kan bisa benar, bisa salah. Ada dua kemungkinan. Nah, kesalahan ini mereka para ulama itu bukan disengaja, bukan. Banyak di antaranya mungkin beliau, misal al-ulama ini misalnya dia tidak nyampe kepadanya hadis tertentu, belum nyampe, atau beliau mensahihkan hadis tertentu tetapi ternyata
generasi berikutnya, misal Imam Bukhari mendoifkan, atau para ulama-ulama yang lain mendoifkan, dan doifnya itu syadid misal. Dan maka dari itu kita tidak bisa mengambil yang menyelisihi Rasulullah SAW. Intinya dalil mutlak yang kita bisa ambil adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pendapatnya manusia, bukan. Nah, kita mengambil pendapatnya manusia itu apabila sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Kemudian jika tidak ada sorih, apa sorih itu? Kejelasan yang sangat jelas, dalam artian dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengatakan secara terperinci misal, atau tidak dengan gamblang terkait dengan hukum tertentu, maka kita bisa mengambil dari pendapat para ulama. Contoh kita pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal, tetapi tidak secara langsung misal. Contoh, apa hukum kopi luwak? Kopi luwak itu kopi yang dimakan binatang luwak, dimakan sama binatang luwak tuh, dimakan, kemudian luwaknya pup, nah gitu ya. Dan setelah pup, ya dicium dulu, enggak usah dicium ya. Setelah pup, dibersihkan, dijemur dulu atau diapakan begitu ya, diolah. Nah, apa hukumnya? Gitu. Nah, mungkin kita bisa mengambil dari pendapatnya ulama. Dan kadang-kadang ulama ini tidak secara langsung mengatakan bahwa kopi luwak haram. Karena contoh di zaman Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Syafi'i atau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, ada nggak kopi luwak gitu? Nggak ada. Mungkin kopi pun belum tentu ada di zaman dahulu. Kohwah itu dulu di zaman dahulu itu adalah khamr. Kohwah maknanya khamr. Nah, apalagi kohwah luwak gitu ya. Kopi luwak itu belum ada. Terus bagaimana? Nah, kita mengambil misal secara tersirat atau sesuatu yang bisa kita ambil dari menarik benang merah dari mereka. Misal, al-miyahu salasatun tahurun la yarfa'ul hadasa wa la yusidun najasa at-tariq ghairuhu wa huwal baqi ala khilqatih. Jadi air itu ada 3 macam. Yang pertama adalah tahur. Tahur itu mensucikan, bisa membuat wudu, bisa mensucikan, bisa menghilangkan najis. Yang najis itu yang datang. Maksudnya yang datang itu apa? Najis yang datang itu adalah, misal contoh ini pakaian, saya sedang duduk seperti ini, tiba-tiba di situ ada seekor kucing gitu ya, seekor kucing di atas, lagi ngapain gitu kucing ya? Kucing ngapain di atas ya? Nggak tahu, kita nggak tanya ngapain. Kemudian pipis, pipisnya kucing najis apa enggak? Najis. Jadi kaidahnya dalam madhab Hanbali ini, binatang yang dagingnya boleh dimakan maka kotorannya tidak najis. Bisa kita ulang ya. Binatang yang dagingnya bisa dimakan, yang halal dimakan, maka kotorannya nggak najis. Nah, berarti kalau kita balik, binatang yang tidak bisa kita makan dagingnya berarti itu najis. Kotorannya berarti najis. Jadi misal kucing halal apa tidak? Haram. Maka kotorannya adalah najis. Maka ketika kucing itu pipis ke sini, nah yang kita bersihkan itu adalah bukan pipisnya kucing, tapi baju kita. Kita hilangkan pipisnya kucing dari baju kita yang melekat. Nah, gitu ya. Tapi kalau yang gak tori, yang bukan datang, contoh kotoran kucing ini mengeras gitu ya.
kemudian kita bersihkan, kita bikin batu cincin dari kotoran kucing. Nah, gitu ya. Nah, apa hukumnya? Maka hukumnya najis. Seperti babi itu najis. Kita cuci pakai tangki, 1000 kali tangki, 1000 tangki, tetap hukumnya adalah najis. Begitu. Terus bagaimana luwak? Pertama luwak. Dalam kaidahnya, dalam kitab ini, kullu hayawanin dzu nabin. Nab itu apa? Punya gigi. Gigi di sini taring, betul. Kullu hayawanin dzu nabin yaftarisu bihi fahuwa haram. Jadi hewan yang memiliki taring, dia menerkam mangsanya dengan taring itu, membunuh mangsanya dengan taring itu. Jadi taringnya ini adalah sebagai alat pemangsa. Maka hewan itu najis, hewan itu adalah haram dimakan. Kalau hewan itu haram dimakan, maka kotorannya adalah najis. Sama seperti manusia makan kangkung. Nah, setelah pup, kangkungnya masih keluar tuh. Kadang-kadang masih keluar. Nah, itu kangkungnya boleh nggak kita makan? Karena itu sudah menjadi zat kotoran, najis. Maka kopi luwak dalam mazhab Hanbali adalah nggak boleh, begitu. Ini saya cuma punya menjelaskan ini saja. Kita bisa mengambil dari fatwa dari ulama seperti itu. Karena kita tanya kepada hadis, apakah ada kopi luwak di dalam hadis? Kan nggak ada. Dalam Al-Quran nggak ada. Kalau dalam Al-Quran dan hadis nggak ada, terus kita berfatwa dengan siapa? Masa kita berfatwa dengan kita? Nah, fas'alu ahla dzikri. Kita tanyakan kepada ahlul ilmu. Sementara ahlul ilmu sudah meninggal, gitu. Atau Syekh Saleh Fauzan juga nggak di sini. Kita telepon nggak ada nomornya. Kita WA, mana nomornya gitu. Nah, begitu ya. Barangkali ada Facebooknya, nah, kita japri gitu. Kalau bisa ya. Nah, atau kepada ulama-ulama yang sudah meninggal. Tapi kita tidak bisa bertanya langsung. Tapi terkadang ada siratan-siratan itu. Nah, itulah yang disebut kita mengambil dari qawaid fikhiyahnya mereka, atau mengambil dari asas landasan cara berpikir mereka dalam mengolah suatu dalil. Nah, itu disebut madhab. Jadi itu, kita bermadhab itu boleh. Yang tidak boleh adalah taklid terhadap madhab. Dan juga yang namanya bermadhab itu kepada thalabul ilmi ya, orang yang belajar agamanya sudah bagus, dalam artian bahasa Arabnya bagus. Tapi kalau untuk kita yang belum bahasa Arabnya misalnya belum matang, maka kita mengambil yang simpel saja, misal satu qaul atau pendapatnya Syekh Saleh Fauzan, udah itu saja ambil. Jadi seakan-akan Syekh Saleh Fauzan sedang berfatwa mengajarkan kita dalam segala aspek. Nah, ini ya, begitu. Nah, ini adalah kitab yang diringkas dari Raudhul Murbi' Syarh Zadul Mustaqni yang sudah kita bahas tadi. Kemudian kita masuk kepada muqaddimah beliau dalam Fadlu Tafaqquh fid Din. Jadi yang pertama, atau kalau ada terjemahannya PDF di internet, silahkan di-download saja. Di-download nggak apa-apa. Insyaallah bermanfaat. Beliau qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Nah, ini kita akan terjemahkan ya. Amma ba'd. Fa inna tafaqquha fid dini min afdhalil a'mal wa huwa alamatul khair. Sesungguhnya memahami urusan agama itu merupakan suatu keutamaan amalan, suatu keutamaan perbuatan. Dan itu adalah salah satu tanda ciri bahwa orang itu mendapatkan kebaikan. Dalilnya tadi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan, Allah kehendaki kebaikannya pada seseorang tersebut, maka
Allah akan menjadikan seorang itu faqih dalam agama, ngerti dalam agama. Berarti kita balik tuh mafhumnya, mafhum mukhalafahnya. Barang siapa yang Allah tidak menghendaki kebaikannya, maka Allah akan jadikan dia sibuk dalam urusan dunia, sehingga dia lupa urusan akhirat, sehingga dia tidak mengetahui hukum-hukum. Nah, ini nanti akan dibahas kenapa memahami fikih ini penting. Pak, ya di sini mungkin ikhwah fillah azanallahu ikum ajmain. Mungkin kita sering ya belanja di mana kita makan, di luar. Kita makan, kita bayar. Bukan kita tidak bayar, kita tidak tanya. Kita makan, setelah itu kita tanya, Pak, berapa nih Pak? Ini sama ini sama ini. Sekian. Waduh Pak, kok mahal banget? Ya gimana Pak, memang segitu harganya. Lah usah dimakan gimana? Pak, saya balikin lagi Pak, gitu. Dalam bentuk apa? Muntahan gitu. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Terus gimana? Ya bayar gitu kan. Nah, ini salah satu bentuk apakah jual beli seperti ini benar atau tidak, sahih atau tidak, sahih atau butlan. Jadi apakah jual beli seperti ini diterima sahih atau cacat, tidak diterima, fasad? Karena kita tidak tahu harga, jahalatus saman, nggak ngerti harga. Nah, sering kan kita lihat kasusnya, misalnya orang dulu tidak lewat tol misal di suatu daerah, dia naik kendaraan di satu daerah, dia makan pakai udang, pakai ini, pakai cumi, pakai apa gitu ya, kira-kira mungkin paling banyak di 200-300 ribu gitu. Nggak taunya 2 juta apa 1 juta gitu. Akhirnya apa? Paling dipoto struknya, disebarkan di internet, di Facebook atau di apa. Ini berarti tanda bahwa si pembelinya nggak tahu agama, si penjualnya apalagi sudah nggak tahu agama, ada niatan nipu lagi. Nah, Islam tuh sudah memikirkan hal-hal yang seperti itu. Nah, juga pernah kasus seperti saya pribadi, saya pernah ke Kalimantan. Ketika di Kalimantan, saya tanya di terminal, Bu, soto berapa ya Bu? Soto ayam sama nasi 30.000. Dalam arti mahal banget ya. Sotonya sedikit, kemudian telurnya sekitar lebih sedikit dari seperempat, lebih kecil dari seperempat. Kalau seperempat itu kan 1 dibelah 4 kan. Nah, ini lebih kecil dari telur yang dibelah 4 itu lebih kecil dari seperempat. Saya bilang ini 30.000 ya. Ayamnya sedikit banget Pak, beneran itu disuir-suir sedikit. Dalam arti ya Allah, tapi ya nggak apa-apa lah, anak makan, lapar kan, makan. Terus ngomong dia, ibunya, Pak dari mana? Mas dari mana? Saya dari Jawa Bu. Oh gitu. Kalau Mas tadi nggak tanya, di sini biasanya di tempat lain ya, nggak tahu di tempatnya juga kali ya, nggak tahu. Tapi dia bilang bahasanya kalau di tempat Mas kalau makan bukan di sini, tempat lain nggak tanya, itu bisa 100.000. Wah, 100.000 ya. 100.000. Jadi subhanallah, itu Islam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah dalam jual beli. Nah, sehingga Umar bin Khattab ketika di zaman beliau mengatakan bahwa orang yang nggak paham fikih itu hendaknya menjauh dari pasar kami. Begitu. Karena apa? Karena menimbulkan kerusakan. Ada riba, ada goror tadi ya. Atau jahalatus saman, ada penipuan, ada maisir. Nah, sekarang orang yang terjun ke dalam jual beli
sudah tidak peduli lagi dengan hal-hal itu, karena tidak tahu. Yang pertama tidak tahu, yang kedua tidak mau tahu. Nah, ini yang paling bahaya. Nah, sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, yajibu ala kulli muslimin ta'allumi arba'atu masail. Di antaranya adalah wajib bagi seorang muslim itu untuk mempelajari berapa masalah gitu ya. Salah satunya adalah ma'rifatul Islam bil adillah, ma'rifatul din bil adillah. Jadi mengetahui agama dengan dalilnya. Ini masih mukadimah insyaallah. Maka kita bisa ambil kesimpulan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Dan mafhumul mukhalafahnya tadi, apabila Allah kehendaki seorang itu tidak baik, Allah tidak menghendaki kebaikan pada seseorang, maka dijadikan seorang itu tidak paham agama, tidak paham sama sekali, awam. Maka di sini kita bersimpuh duduk untuk mempelajari hukum-hukum Allah. Ini adalah suatu kemuliaan bagi kita. Ini bentuk dari tafaqquh fid din. Dan insyaallah semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Kemudian li'anna tafaqquh fid din yahsulu bihil ilmu nafi'. Yang namanya tafaqquh fid din ini menghasilkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan berdirinya amal itu di atas ilmu. Maka dari itu Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Itu mempelajari ilmu terlebih dahulu sebelum dia berkata dan berbuat. Karena yang nanti kita akan bahas bahwa orang yang beramal tanpa ilmu akhirnya apa? Akhirnya dia menabrak-nabrak, menghalalkan segala cara, atau sesuatu yang haram dianggap ibadah, contohnya bid'ah, mengada-ngadakan suatu agama, seperti orang-orang Nasrani. Begitu. Nanti Syekh akan menjelaskan. Qala Allah Ta'ala, wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Fal huda huwa al-ilmu an-nafi' wa dinul haq wal amal as-salih. Jadi dialah yang mengutus rasulnya dengan hidayah. Hidayah di sini apa maksudnya? Ilmu. Karena dengan hidayah ini kita mengetahui ini halal, ini haram. Jadi ketika kita tidak mengetahui ini halal dan ini haram, berarti kita itu gelap dari cahaya hidayah. Dan juga Allah mengutus dengan din yang hak seperti ini. Maka ilmu ini sangat penting sehingga kita tidak terjerembab atau tidak terjatuh kepada sesuatu yang haram. Seperti tadi, ketika kita misalnya jual beli, kita nggak tahu hukumnya, kita nggak tahu caranya, ya akhirnya kita terjatuh pada itu. Atau barangkali kita nggak tahu itu riba macam-macam, tapi kita lakukan. Nah, atau sholat, misalnya sholatnya tidak sesuai dengan anjuran Nabi. Maka dari itu lihat, di antara kaum muslimin ada yang mereka itu melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi dan tidak ada ajarannya dari para ulama salaf. Di dalam kitab-kitab fikih tidak ada, tapi mereka lakukan. Begitu. Nah, maka dari itu kaum muslimin azanallahu yakum ajmain, hendaknya bagi kita untuk mempelajari ilmu supaya kita berjalan pada koridor yang benar, pada rel yang benar, tidak anjlok. Kalau kereta anjlok, jatuh terpleset dan mencelakakan. Kalau kita beragama sesuai dengan selera kita, apa yang terjadi? Maka kita juga termasuk golongan seperti orang-orang Nasoro. Orang-orang Nasoro adalah orang-orang yang mereka itu
mengamalkan tanpa ilmu, semangat beramal tanpa ilmu. Sehingga lihat bagaimana orang-orang Nasara ini menyembah Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam, disembah. Itulah adalah salah satu tanda bahwa tidak berdasarkan ilmu dalam suatu mengamalkan perbuatan. Waqad amara Allah subhanahu nabiyahu an yas'alahu ziyadah minal ilm. Qala ta'ala wa qur rabbi zidni ilman. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menambahkan ilmu. Allah tidak menyuruh di dalam Al-Qur'an apa? Rabbi zidni zaujatan. Nah, gitu ya. Rabbi zidni malan. Gitu. Tidak ada kan? Tidak ada dalam Al-Qur'an. Tapi Allah menyuruh Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, gitu ya. Nggak ada, ya Allah tambahkan aku istri, gitu. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Atau ya Allah tambahkan aku harta, tidak ada. Maka coba kita perhatikan yang bawa Quran, buka aja mushafnya ya. Coba surat Al-Qasas ayat 77. Nah, nggak apa-apa kita buka sama-sama. Biasakan nggak apa-apa. Nah, yang pakai HP boleh, pakai HP terjemahannya surat Al-Qasas ayat 77. Nah, silahkan baca, nggak apa-apa baca. Mas Romdon, silahkan dibaca. Yang keras Mas. Surat 77, surat Al-Qasas ayat 77. Silakan dibaca, silakan dibaca. Yang keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima Barakallahu fiik. Ada terjemahannya? Enggak ada. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Dan pintalah gitu ya. Ibtagho, yabtaghi itu apa? Inginkanlah. Carilah. Ibhas an amma ataakallah. Carilah apa-apa yang Allah datangkan kepadamu Muhammad. Dari apa? Darul akhirah. Apa yang didatangkan kepada Nabi Muhammad? Apa? Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Bang Nidol? Apa? Al-Quran. Dan Al-Quran ini membawa kita kepada darul akhirah, kepada surga. Itu kan? Berarti ini kontekstualnya adalah apa? Bahwa carilah wahai kamu Muhammad dari apa-apa yang didatangkan kepadamu. Nah, mukhatabnya siapa? Nabi Muhammad. Yaitu terkait dengan darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kamu terkait dengan urusan dunia. Pertanyaannya, jelas ya Nabi Muhammad ini urusannya habis untuk apa? Untuk akhirat. Maka dia katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kalau orang-orang yang selalu mencari dunia, pagi, siang, sore, malam, Sabtu, Minggu pakai buat lembur, gitu kan? Gak ada waktu buat mencari ilmu untuk akhirat, tidak ada. Waduh, baca Quran gak sempat. Misal, kemudian belajar misal fikih gak sempat, gak ada sempatnya. Kalau itu berarti wala tansa nasibaka minal akhirah, gitu. Jangan lupa sedikitnya kamu urusan akhirat, begitu.
Tapi ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan carilah apa yang ada di dalam Al-Quran yang saya turunkan kepadamu. Mukhatabnya siapa? Wabtagi fima ataka. Mas Yoga dikasih Al-Quran enggak? Enggak. Diturunkan Al-Quran? Wahyu enggak? Berarti mukhatabnya kepada Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad sibuknya dengan apa? Dakwah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi jangan dibalik begitu ya. Nah, kita lihat korelasi ayat ini dengan sebelumnya. Coba kita korelasi. Ayat sebelumnya, ayat 76. Silakan Mas Yoga dibaca. Mas Yoga, mana Mas? Mas Yoga suaranya pelan ya. Ya udah, Tufel. Antum suaranya kenceng ya. Fel. Jangan ditutup, Fel. Al-Qasas ayat 77 tadi, berarti 76 sekarang. Ali li Haidar. Antum kan sudah langsung hafal, langsung. Inna Qaruna kana. Fadhal. Inna Qaruna, masuk enggak, fadhal. Ini ayat sebelumnya. Ada korelasinya enggak? Apa kaitannya dengan korun? Enggak. Kamu jangan lupa dengan dunia. Nah itu ya. Kalau korun, jangan lupa run. Kamu dengan akhirat. Fabago dia. Fabago apa? Fabago itu dia tidak peduli. Diingatin nggak peduli. Korun, kamu itu ini semua dari Allah. Enggak, ini dari ilmu saya. Gitu korun. Korun, zakat korun. Nggak ada, ini ilmu semua dari saya ini. Saya capek-capek cari uang, ngapain saya zakat? Begitu. Korun, ingat Allah. Buru-buru. Fabago, dia fabago. Inna Qarun kana min qaumi Musa. Jadi Qarun itu dari kaumnya Musa. Fabago alaihim. Dia bago. Wa atainahu minal kunuz. Dan Allah berikan kepadanya apa? Perhiasan. Ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Sesungguh apa? Yaitu hartanya tadi, sesungguhnya pintunya itu apa, kuncinya itu, kuncinya Qarun itu dipikul sama orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat. Berapa orang yang kuat gitu ya. Itu kunci situ. Coba kalau kuncinya itu 1 kilo, kita juga berat 1 kilo yang berat ya Pak ya. Gitu. Berat. Lah ini berapa nih? Dipikul sama orang-orang yang kuat. Gimana nguncinya? Ketak gitu ya. Gandil-gandil gitu ya. Kalau Ahmad gandil kan. Ayun-ayunan, mana Ahmad? Oh ini. Jadi dipikul sama orang-orang kuat. Nah, idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Jadi Qarun ini intinya singkat saja karena waktu kita yang Masya Allah singkat. Jadi Qarun ini adalah orang-orang yang kaya raya tetapi dia zalim, tidak mau mengikuti perintah Allah SWT, tidak mau beriman kepada Allah SWT. Nah, adapun Nabi kita Muhammad SAW yang sibuk dengan akhirat, maka wahai Muhammad SAW, jangan lupa urusan kamu terhadap apa? Terhadap dunia. Jadi jangan lupa terhadap dunia itu berarti orang kalau sudah diingatkan, jangan lupa zakat, berarti dia sudah hampir tidak zakat atau tidak zakat. Zakatnya mana? Begitu. Berarti dia sudah tidak zakat itu. Contoh, kalau kita diingatkan, misal sama istri, misal
jangan lupa pakai helm, berarti sering lupa pakai helm, gitu kan? Jangan lupa pakai HP, itu nggak mungkin kayaknya. Kalau pakai HP itu insyaallah nggak lupa insyaallah. Nah, artinya apa? Artinya kalau diingatkan jangan lupa dengan sesuatu, berarti dia sering lupa dengan sesuatu, sibuk dengan sesuatu itu. Wala tansa nasibaka minad dunya, itu kepada orang-orang yang hidupnya habis untuk dakwah, habis untuk menambah ilmu. Nah, adapun orang-orang yang seperti Fir'aun, Qarun, dia tidak akan dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya, kan? Mungkin nggak? Jangan lupa Run, kamu dengan urusan dunia. Loh, gue habis waktunya untuk dunia. Yang ada jangan lupa akhirat Run, begitu. Nah, ini kita disuruh oleh Allah wa qur rabbi zidni ilman, agar supaya kita apa? Ditambahkan ilmu. Wadih dalala fi fadlil ilmi. Kata Syekh Fauzan jelas ini ya, wadih dalalanya. Li'anna Allah lam ya'mur nabiyahu bi talabil istiyad min syai'in illa minal ilm. Dan Allah tidak menyuruh kepada nabinya untuk menambahkan untuk meminta tambahan apapun kecuali ilmu saja. Tidak ada. Ini kan waqur rabbi zidni kur, katakanlah, dia mufrad kepada siapa? Nabi sebenarnya, mukhatabnya. Jadi li'anna Allah lam ya'mur nabiyahu, Allah tidak menyuruh nabinya yaitu untuk meminta tambahan sesuatu kecuali hanya ilmu, begitu. Maka ini penting sekali ilmu ini, ilmu fikih ini. Waqad samma an-nabiyyu al-majalis allati yuta'allamu fiha al-ilmu an-nafi' bi riyadil jannah. Jadi Nabi SAW menamakan majlis yang dimana di dalamnya itu dipelajari ilmu-ilmu, menjelaskan sesuatu yang halal, mana yang haram, menjelaskan terkait dengan sifat-sifat sholat Nabi, menjelaskan terkait dengan masalah zakat, menjelaskan terkait dengan masalah agama dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, maka disebutkan dengan riyadul jannah, taman-taman surga. Maka alhamdulillah kita sekarang berada di taman-taman surga yang telah disifati oleh Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang ahli surga kelak. Yaitu di dalam hadis Nabi SAW, jadi dari hadis Nabi, anna Rasulullah SAW qala idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u. Apa farta'u? Nikmati. Suruh dinikmati. Jadi kalau kita lewat taman-taman surga, nikmati, ikuti. Jadi bukan sekedar ikut, kemudian apa? Senderan tidur, langsung ngorok dah. Jadi bukan. Tapi farta'u, nikmati. Apa lagi contohnya? Contoh ya, ini salah satu contoh. Kalau kita membahas misal kitab Zadul Mustaqni, kita sudah paham betul bahasa Arabnya dengan matang, kita bahas ini dengan terperinci, itu indah sekali, nikmat sekali rasanya. Nikmat. Nah, kenapa nikmat? Karena di sini banyak qawaid yang kita bisa jadikan qaidah. Jadi qaidah, kitab ini kecil, bisa kita hafal, tapi maknanya sangat lebar, sangat dalam dan melebar. Melebar dan mendalam itu susah. Mendalam dan melebar susah. Tapi kalau ini dijelaskan kepada misalnya kepada kita yang belum bahasa Arabnya belum bagus, maka akan cengok doang, nggak enak. Makanya kita nggak usah bahas seperti ini. Yang kita bahas adalah kitabnya Syekh Fauzan, karena memang itu cocok buat kita. Jadi likulli maqam maqal. Setiap tempat itu ada pembicaraannya. Jadi ada marhalahnya. Ada runtutan dan runtutan. Ada runtutannya.
Maka Rasulullah SAW mengatakan farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilakul dzikri. Apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Beliau mengatakan hilakul dzikri. Apa hilakul dzikri? Halaqah. Hilak itu jam'u halaqah. Halaqah dzikir apa? Yaitu ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang ahli zikir ketika kamu tidak tahu. Bukan orang yang zikir dalam konteksnya adalah orang yang zikir yang mengada-ngada. Misalnya apalagi hu itu adalah salah satu tanda, bahkan itu salah satu tanda bahwa akhir zaman nanti zikirnya adalah Allah 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 gitu. Ada hadisnya. Ada hadisnya sahih. Allah 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 gitu. Itu salah satu. Bukan itu. Kalau kita tanyakan kepada mereka, coba kita tanyakan kepada orang yang suka duduk-duduk di masjid yang seperti itu, kita tanyakan, Pak, apa hukumnya ya Pak kalau jual beli begini? Waduh, saya juga nggak tahu gitu, nggak tahu. Berarti ahli dzikir siapa? Adalah orang-orang yang ahlul ilmi. Maka dari itu kita termasuk adalah menuntut ilmu, insyaallah, yaitu hilaqul dzikir, itu taman-taman dzikir. Ya, di mana saja, tidak mesti harus di Uhud, bisa di Sa'adah, nanti dari sini ke Sa'adah belajar tauhid, itu penting sekali, itu penting. Karena kalau kita sholatnya benar, tauhidnya nggak benar, percuma juga. Tauhidnya benar, sholatnya nggak benar, ya juga sama. Akhirnya sholatnya nggak sah. Sholatnya benar tapi wudunya salah, ya nggak sah lagi. Wudunya benar tapi airnya yang dipakai nggak benar, ya akhirnya nggak sah juga, sama jadi runtutan itu. Nah, maka dari itu pentingnya kita menuntut ilmu dan menghadiri majelis zikir. Nah, kemudian juga la syakka wa akhbaru annal ulama hum warasatul anbiya. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ulama itu adalah warasatul anbiya. Maka dari itu kita mempelajari kitab Syekh Shalih Fauzan, karena beliau adalah la uzaki alallahi ahad, beliau adalah pewaris para nabi. Dan hadisnya, jadi ceritanya begini, kuntu jalisan ma'a Abi Darda. Jadi hadisnya begitu. Saya dulu duduk bersama Abi Darda di masjidin Dimashq, di masjid Dimashq. Ini di Damaskus itu, Damaskus itu di Syria. Faja'ahu rajulun faqala ya Aba Darda, inni ji'tuka min madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadisin balagoni annaka tuhadditsuhu anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma ji'tu li hajatin qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi wa innal alim liyastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fi jawfil ma wa inna fadla al ilmi 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatul badr 'ala sairil kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yurasu dinaran wala dirhaman wa warasu al ilma faman akhadha bihadzin wafir. Jadi ceritanya Abu Darda sedang duduk di Masjid Dimashq, sedang di Masjid Damaskus ya. Dimashq itu Damaskus. Kemudian ada yang datang, yaitu seorang, diceritakan seorang, wahai Abu Darda, saya datang kepada kamu dari Madinah Rasul, dari kota Rasulullah, dari Madinah. Apa yang saya cari? Yaitu saya menerima kabar hadis terkait dengan misal hadis tertentu yang ada pada Abu Darda.
Dia tidak mau dari orang. Misal haddatsani Abu Darda begini ini. Abu Darda mengatakan kepada saya begini. Sedangkan dia masih ketemu dengan Abu Darda. Saya harus tahu, harus cari Abu Darda di mana. Oh, ternyata Abu Darda ada di Damaskus, di Madinah. Dia di Madinah. Dia di Madinah. Kemudian Abu Darda di Damaskus. Pergi ke Damaskus hanya untuk hadis. Begitu. Kadang ulama cuma dapat satu hadis, itu pun ternyata pas nyampe sana ternyata hadisnya dhaif. Begitu juga Imam Bukhari dari Khurasan, dari dekat Rusia begitu ya, dari Iran ke Irak, ke Madinah, ke Baghdad dulu kan, ke Baghdad tuh ke Imam Ahmad, datangi ke Imam Ahmad, terus dia pergi lagi ke Humaydi. Humaydi itu di mana? Di Madinah atau di Mekah? Humaydi itu tinggalnya di Hijaz. Pergi ke Humaydi. Waduh, itu jauhnya minta ampun. Terus ke Yaman. Subhanallah, keliling-keliling kerjanya. Keliling-keliling seperti itu. Hanya untuk mendapatkan hadis. Nah, begitu ya. Jadi kemudian dia mengatakan bahwa saya mendengar bahwa kamu mengatakan hadis tertentu begitu ya. Kemudian apa kata Abu Darda? Fa inni sami'tu Rasulullah. Saya mendengar dari Rasulullah bahwa barang siapa yang dia berjalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maksudnya gimana menuju surga ini? Orang kalau menuntut ilmu dimudahkan jalannya menuju surga, yaitu dimudahkan langkah-langkah kita menuju surga. Apa yang jalan menuju surga dimudahkan. Mudah kita baca Quran. Jadi sehari misal belum baca Quran, galau. Aduh, kok Facebookan terus ya? Facebookan, belum baca Quran. Nggak kebalik. Aduh, HP anak ketinggalan nih. Waduh, barangkali di Facebook ada pemberitahuannya gitu. Barangkali di IG ya ada pemberitahuannya. Barangkali di medsos WA, wah ada penting gitu. Penting pas dia buka cuma kabar doang gitu. Masya Allah, ini kadang-kadang seperti itu. Nah, sedangkan orang yang mencari ilmu dimudahkan jalan menuju surga, dia akan dimudahkan baca Quran, dimudahkan sholat tahajud, dimudahkan sholat witir, dimudahkan sholat duha. Kalau kita agak sulit untuk sholat tahajud, berarti kita harus banyak-banyak istighfar, harus jujur kepada hati kita. Berarti kita ini, hati kita kotor ya. Saya mengatakan ini kepada diri saya sendiri, bukan kepada jemaah, bukan, tapi kepada saya dulu. Karena yang perlu diintrospeksi adalah justru jiwa kita sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu lebih tahu pada dirinya. Jadi begitu. Jadi kita resapi saja. Jadi tandanya bahwa kita menuntut ilmu dengan benar, Allah memudahkan jalannya menuju surga. Berarti sholat rawatib kita lakukan, puasa sunnah kita lakukan, begitu. Sedekah paling giat, gitu. Nah, dimudahkan jalannya menuju surga. Kemudian malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya ridho kepada talibul ilmi. Sesungguhnya orang yang berilmu, semua yang ada di langit dan di bumi, termasuk paus, bukan paus Paulus, tapi ikan paus. Ikan paus yang di laut itu, mereka mendoakan kita, meminta ampun kepada kita. Maka al-alim alal abid kafadlil qamar lailatul badr. Orang berilmu dengan orang yang banyak beribadah tapi tanpa ilmu, beda ya. Beribadah tanpa ilmu, karena berilmu dia ahli ibadah. Tadi itu berilmu pasti ahli ibadah, insyaallah. Tapi nggak semua orang ahli ilmu itu ahli ibadah. Seharusnya orang yang berilmu adalah ahli ibadah. Nah, orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu itu seperti apa? Seperti bulan purnama dengan bintang-bintang. Bulan purnama kan terang.
begitu ya. Tapi kalau Nabi ya bagaikan matahari, begitu kan, matahari yang menerangi terus sampai kemana-mana. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan ulama itu adalah para pewaris Nabi, termasuk mewarisi ujian-ujiannya. Jadi para nabi itu tidak mewarisi apa? Dinar atau dirham, tidak mewarisi dinar ataupun tidak mewarisi dirham, dan mereka mewarisi ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Termasuk kita sekarang di sini, ini adalah salah satu dari talabul ilmi. Maka dari itu kaum muslimin azanallahu ajmain, tetap istiqomah kita pelajari fikih. Pelajari fikih penting sekali. Bukan cuma fikih, maksudnya akidah dan yang lainnya. La syakka annal insana qabla. Jadi tidak diragukan bahwa manusia itu sebelum dia melakukan perbuatan itu pasti dengan ilmu. Kemudian la budda ay ya'rifa tariqatal lati yu'addi biha. Kan begini, ibadah itu asalnya kan sesuatu yang tidak ada. Contoh, ketika Nabi belum diutus, kan nggak ada sholat, nggak ada zakat, nggak ada apa-apa. Contoh, ketika anak kita nih, yang kecil-kecil tuh, kan dia nggak ada sholat, nggak ada apa, nggak ada kewajiban. Nah, ketika Nabi SAW diutus, baru diperintahkan sholat. Nah, begitu kan? Berarti ketika memerintahkan sholat, Nabi pasti mencontohkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, kalau kita misalnya kita mengatakan Allahu Akbar begitu, mengada-ngada seperti itu, sah apa tidak? Atau kita ganti Allahu Akbar dengan Allah Maha Besar, atau kita ganti Subhanallah gitu, boleh nggak? Nah, ini semua ada dalilnya. Tentu dari kita, contoh kita sholat ya, dari kita takbiratul ihram sampai salam itu ada dalilnya. Jadi penting kita mempelajari ini, karena semua sesuatu itu ada hukumnya. Dalam Islam ini masalah-masalah jual beli ada hukumnya. Masalah-masalah sosial ada hukumnya semuanya. Jadi kalau kita mempelajari ilmu agama ini, kemudian semua manusia menerapkan agama ini, subhanallah, akan yang terjadi adalah keadilan sosial, sejahtera semuanya. Nah ini, maka kuncinya adalah agama ini. Kemudian hatta yakuna hadza al-amalu sahihan. Jadi sampai ketika kita mempelajari ilmu ini, maka amalan kita menjadi benar. Kemudian kita mengamalkan, yaitu apa-apa yang diharapkan, apa-apa yang diinginkan, ya, diinginkan untuk mendapatkan pahala. Tentu kita mengamalkan, misal kita sholat, ngapain kita sholat? Jungkir balik. Kalau kita ternyata cuma dapat dosa, waliyadzubillah. Apa yang kita harapkan? Bangun malam, tahajud, pahala. Kemudian kita ngapain kita, misal sholat, mohon maaf ya, di atas kuburan. Ngapain kita sholat? Jungkir balik. Pengen dapat pahala, tapi ternyata dapat dosa, misal. Dapat dosa, bukan misal ya, dapat dosa. Terus mau ngapain? Kalau kita jungkir balik begitu ya, bahasanya mohon maaf, kalau ujung-ujungnya mendapat dosa gitu. Nah, banyak hal-hal yang terjadi. Orang-orang awam ini yang tidak mengerti agama, yang tidak mengupas masalah-masalah fikih ini, pada akhirnya mereka terjebak pada kesalahan-kesalahan dalam sholat. Nggak tahu, misal contoh, imam sudah ruku, dia nggak takbiratul ihram, cuma nggak ngomong Allahu Akbar, langsung gini, tapi nggak ngomong Allahu Akbar, itu tidak takbiratul ihram. Sedangkan takbiratul ihram itu rukun, nggak sah salatnya. Nah, begitu. Banyak hal-hal yang seperti itu. Contohnya seperti itu, banyak hal-hal yang semacam itu, yang sehingga menjadikan sholat kita tidak sah atau amalan-amalan kita tidak sah. Maka ini adalah sangat berbahaya sebenarnya. Kemudian
kita sholat, kita mengamalkan tentunya agar supaya kita terbebas dari neraka dan masuk surga. Bagaimana itu semua dilakukan jika kita melakukan itu tanpa didasari dengan ilmu? Jika kita melakukan itu tanpa didasari dengan sumber-sumber hukum, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Rasulullah SAW itu mewariskan Al-Quran dan As-Sunnah saja. Nah, kemudian kita misalnya tidak mempelajari itu, yaitu ada 3 kata Syekh. Yang pertama adalah orang-orang yang berilmu, yang bermanfaat dan mengamalkan ilmunya. Dan ini adalah orang-orang yang diberikan hidayah. Seperti Allah mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ini adalah sekalian Mas. Mas sekalian Mas. Yang lainnya semuanya aja Mas. Jadi ini adalah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, supaya kita meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini artinya apa? Tunjukkanlah ilmu dalam hal ini. Kemudian kita istiqomah dalam ilmu tersebut, dan kita beramal dengan ilmu tersebut. Dan itu adalah orang-orang yang para nabiyin dan para orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur dalam agamanya, dan syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman di surga. Yang kedua adalah orang-orang yang mengamalkan, yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Dan ini adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Ini adalah orang Yahud seperti itu. Wa man naha nahwahum, dan siapa saja yang mengikutinya. Ini yang penting. Karena orang menganggap bahwa ini adalah orang-orang Yahudi saja. Bukan. Ngapain Allah menyuruh kita meminta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin setiap hari? Bahkan salat sunnah pun kita tidak bisa lepas dari itu. Ngapain? Tentu itu semua adalah maksudnya supaya kita tidak mengikuti mereka. Karena orang-orang yang maghdub adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ini adalah orang-orang Yahudi. Sama seperti orang-orang Yahudi yang seperti itu, maka orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabura maqtan indallahi mala taquluna. Kabura maqtan indallahi mala taf'alun, ya. Jadi kabura maqtan. Jadi sangat besar. Kabura indallahi maqtan. Maqtan ini tamyiz, ya. Jadi sangat besar kebencian. Bahwa Allah itu benci terhadap mereka, orang-orang yang mengatakan tapi tidak mengamalkan. Jadi ini adalah orang-orang seperti yang mengikuti Yahudi. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang mengamalkan tapi tanpa ilmu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Gitu ya. Masyaallah, diingatkan Don. Baik. Jadi mereka mengatakan tapi tidak mengamalkan. Jadi Allah benci. Al-fariq ats-tsalis alladzina ya'maluna bila ilmin. Mereka mengamalkan tanpa ilmu. Dan orang-orang yang semisalnya. Dan kita banyak ternyata kaum muslimin yang mengikuti para pendahulu mereka, pendahulu kita. La tattabi'anna sunana man qablakum shibron bis shibrin dira'an fa dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Jadi apa kata Nabi? Sungguh mereka akan mengikuti, yaitu tingkah laku sebelum mereka.
sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sampai jika mereka masuk ke kadal gurun, masuk ke lubang kadal gurun, maka mereka akan masuk. Tentu ini adalah suatu kiasan atau kinayah begitu ya, perumpamaan maksudnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kinayah atau kias ya, majas ya, seperti itu. Tentu itu adalah sebuah bukan perumpamaan, bukan hakikat. Jadi orang-orang Yahudi atau Nasoro, dia melakukan hal-hal seperti itu, mereka ikuti akhirnya. Misal orang-orang Nasoro merayakan kelahiran Nabi Isa, kematian Nabi Isa, merayakan ini, merayakan itu, kita ikuti juga. Begitu. Waliyadzubillah. Nah, maka ini, yang tiga ini terkandung dalam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Imam Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fal maghdubu 'alaihim humul ulama alladzina lam ya'malu bi'ilmihim waddallun 'amiluna bila ilmin. Jadi secara umum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjabarkan bahwa orang-orang yang dibenci adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang beramal tapi tidak ada tanpa dasar ilmu. Maka yang pertama adalah sifatnya Yahud, sifat. Karena sifat itu bisa dilakukan dengan orang setelahnya. Bukan mereka adalah Yahud, bukan. Sifatul Yahud. Yang pertama adalah sifatul Yahud, sifat orang-orang Yahud. Yang kedua adalah sifat orang-orang Nasrani. Berarti kalau sifat berarti bisa dilakukan dengan yang lain. Begitu. Maka wa katsiru minan nas idza ra'a fi tafsir anna al-yahuda maghdubu 'alaihim wa anna an-nasara dhalun dhannal jahil anna dzalika makhsus bihim. Dan ini yang terjadi adalah banyak orang-orang yang menyangka, orang-orang yang ngerti agama, bahwa orang Yahudi itu orang-orang yang dibenci, orang Yahudi saja. Dan orang-orang Nasrani adalah orang yang sesat. Padahal bukan khusus kepada mereka, tetapi ini adalah secara umum. Wa huwa yaqra'u anna rabbahu faridun 'alaihi an yad'a bihadza du'a. Dan kita disuruh meminta kepada Allah doa dengan doa ini, ihdinas siratal mustaqim, dan supaya kita dijauhkan dengan sifat Yahudi dan dijauhkan dengan sifat Nasrani. Itu ngapain? Berarti supaya kita tidak mengikuti. Kenapa kita disuruh doa seperti itu? Karena banyak manusia yang mengikuti. Begitu. Jadi kalau manusia tidak banyak mengikuti, ngapain Allah suruh meminta itu? Menyuruh kita untuk meminta agar supaya kita terhindar dari orang-orang itu. Begitu. Kan Allah menyuruh untuk kita berlindung dari sifat-sifat tersebut. Kenapa? Karena banyak manusia yang terjerembab dalam masalah-masalah seperti ini. Maka subhanallah, bagaimana mungkin orang yang diberikan ilmu kemudian dipilihnya, kemudian dia berdoa dengan doa ini terus-terusan, kemudian dia tidak memperhatikan, maksudnya tidak menganggap bahwa ini adalah bukan kekhususan kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi ini tidak bisa dibayangkan. Dia menganggap bahwa dirinya selamat. Oh, saya nggak mungkin orang-orang yang dibenci, dan saya nggak mungkin orang-orang yang sesat, begitu. Padahal Allah menyuruh kita untuk berdoa seperti itu. Artinya apa? Artinya ini saking banyaknya orang yang terjebak kepada dibenci oleh Allah, melakukan yang menjadikan tingkah lakunya ini adalah yang dibenci oleh Allah, dan tingkah lakunya ini yang menjadikan dia sesat, sehingga Allah menyuruh untuk berdoa terhindar dari ini. Sama seperti kita disuruh untuk terhindar dari neraka. Karena apa? Karena banyaknya manusia itu adalah bahan bakar neraka, begitu. Waquduhan nas wal hijarah. Jadi
Bahan neraka ini adalah manusia. Maka kita disuruh untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terhindar dari neraka. Maka dari itu kaum muslimin hasanallahu ajmain, yang harus kita lakukan adalah wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah, maka Allah mengajarkan kepada kita. Jadi ketika kita bertakwa, Allah akan mengajarkan kita. Kita akan dibuka ilmu oleh Allah SWT. Maka dari itu, ikhlaskan niat kita menuntut ilmu untuk mempelajari fikih. Dan insya Allah kalau bisa, ya, ini adalah harapan kami, kalau bisa kita beli apa namanya, kitab fikihnya. Kita baca ketika pembahasan muqaddimah ini, mungkin kita bahas secara cepat begitu ya, karena kita nggak mungkin muqaddimah kita baca sampai 2 hari 3 hari, kan nggak mungkin. Sedangkan kajian kita hanya seminggu sekali dalam sebulan. Fikih lagi banyak, tebel lagi, 2 jilid lagi kan. Dan itu kan sesuatu yang masya Allah, yang artinya butuh waktu sebenarnya. Maka kita pakai buku, antum baca, nanti kita jelaskan insyaallah. Dan saya meminta pertolongan kepada Allah untuk menjelaskan ini dengan kata per kata insyaallah, karena buku ini juga lumayan sih sebenarnya, kayak Zadul Mustaqni, hampir mirip, karena memang mengambil dari Raudatul Murbi. Nah, Zadul Mustaqni, contoh, saya dulu diminta oleh teman untuk menerjemahkan Al-Mughni. Ketika sudah sampai 100 halaman, hampir 100 halaman, berpikir, apa faedahnya saya menerjemahkan buku ini? Karena Al-Mughni itu bukan konsumsinya orang-orang awam. Diterjemahkan gak bakal paham, justru gak akan ngerti ketika diterjemahkan. Begitu. Yang tadi kita katakan bahwa Ibnu Qudamah itu menulis kitab fikih itu 4 nih. Pertama Umdatul Fikih, yang kedua Al-Mughni, yang ini diringkas, yang kedua Al-Kafi, kemudian yang ketiga Al-Mughni. Ini runtutannya masya Allah keempat. Ini saja, misal ini kan mengambil dari Mughni loh. Dan sama seperti Umdatul Fikih seperti itu. Ini dibaca, banyak orang yang sudah belajar bahasa Arab itu masih banyak yang salah. Banyak yang salah dalam artian ketika misalnya al-miyahu salah satun tahurun la yarfaul hadasa wa la yuzilun najasa at-tari ghairu wa wal baqi ala khilqati, ketika diterjemahkan dia salah 180 derajat, banyak yang salah. Banyak yang salah. Ternyata kenapa? Ya karena memang dibutuhkan qawaidul lugah yang kuat. Ternyata di sini adalah babnya adalah bab istisna manfi ghairutam. Begitu. Kalau kita bahas kayak gini, puyeng-puyeng kan. Nah, maka dari itu kaum muslimin azanallahu ajmain, kalau kitab ini terjemah insyaallah cocok ya untuk orang-orang untuk seperti kita. Namun tetap itu juga harus dipandu, ada panduannya. Karena fikih ini kadang ada sesuatu yang harus dijelaskan. Dan saya pernah ngisi kajian, bukan saya pernah ngisi kajian, sebenarnya kajian itu rutin fikih. Kitabnya Al-Wajiz, kitab Al-Wajiz. Nah, saya dikasih oleh jamaah, ya Ustaz, pakai juga nih yang terjemahan. Antum baca yang bahasa Arab, juga baca yang terjemahan. Begitu. Jadi saya baca yang bahasa Arab dan baca yang terjemahan. Pas saya baca terjemahan, nggak paham. Lah pas baca yang bahasa Arab, oh ini maksudnya justru. Malah justru kekacauan itu di terjemahan. Misal, tohur diartikan suci, tohir diartikan suci. Padahal ulama membagi air itu 3 misalnya. Kalau yang Hanbali itu tohur sama tohir. Ya jelas tohur sama tohir itu berbeda. Sama-sama suci, tapi bedanya apa? Kalau tohur suci mensucikan, kalau tohir suci tapi tidak bisa mensucikan, gitu. Tapi di situ di fikih itu tidak ada perbedaannya. Maka ketika saya baca, masya Allah, kadang-kadang rancu. Dan bahkan ada sampai salahnya fatal yang terjemah.
Ada yang salahnya fatal dan tidak sesuai dengan apa yang di dalam bahasa Arabnya. Wah, ini tidak amanah, tidak aman. Maka dari itu kaum muslimin azanul ajmain, tetap kita harus belajar, ada tutornya begitu ya. Jadi kalau kita belajar sendiri otodidak, maka yang terjadi adalah syaitan yang mengajari kita. Apalagi kalau misalnya kita tidak kuat dalam bahasa Arab, kita mempelajari sendiri, maka yang terjadi adalah pemahaman kita ternyata bukan yang diinginkan penulisnya. Begitu. Allah taala a'lam. Mungkin di sini kita sampai di sini dulu, dan kita tidak selesai dalam artian tidak baca semua, tapi mujmalnya apa yang dikatakan Syekh seperti itu dalam pembahasan muqaddimah talabul ilminya. Jadi intinya adalah beliau mengatakan untuk kita menuntut ilmu karena hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang mempelajari dengan orang yang tidak mempelajari, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti. Jadi supaya kita untuk belajar terus saling melengkapi dan tidak ada kata terlambat. Jangan sampai setan menguasai kita. Setan mengatakan, wah sudah tua, ngapain belajar ini? Wah sudah tua, ngapain belajar bahasa Arab? Wah sudah tua, wah sibuk, begini sudah tidak ada waktu lagi untuk belajar baca Quran. Itu adalah apa? Itu adalah rayuan syaitan, ajakan syaitan. Istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Jadi istahwadha alaihimus syaitan. Syaitan menguasai mereka. Kemudian mereka lupa dengan mengingat Allah, yaitu ilmu-ilmu Allah. Orang-orang yang lupa itu ternyata adalah pengikutnya syaitan. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itu adalah para pengikut syaitan. Disifati seperti itu oleh Allah. Maka jangan katakan bahwa tidak ada kata telat ya. Jangan katakan bahwa kita sudah telat. Sudah tua. Sudah misalnya banyak urusan. Kita sudah bukan zamannya lagi. Nah, begitu. Kadang-kadang kan bisa dengan YouTube. YouTube tetap aja. Karena YouTube ini bermata dua. Mungkin kita lihat YouTube syar'i atau ilmu, tapi iklannya tidak syar'i. Iklannya merusak. Akhirnya kita terjebak dalam itu. Atau barangkali kita melihat ada sesuatu yang menarik. Misalnya kita dulunya suka bola, wah kita lihat ada bola, akhirnya lama-lama dibola semua. Nah maka ini berbahaya. Maka dari itu kaum muslimin azanul ajmain, tetap Rasulullah mengatakan bahwa taman-taman surga itu majelis ilmu, bukan majelis YouTube. Majelis YouTube itu bukan taman surga ya. Ada nggak dalilnya bahwa YouTube itu adalah taman surga? Taman surga atau taman neraka? Bisa jadi taman neraka. Begitu. Tergantung bagaimana kita bisa menguasai diri kita. Tetapi itulah jiwa, wa innan nafsa la ammaratu bisu. Jiwa ini mengajak keburukan. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut terhadap Rabbnya, menahan dirinya, maka surga tempatnya. Artinya apa? Jiwa kita memang kadang-kadang perlu ditahan. Begitu ya. Mungkin itu saja. Sampai di sini terkait dengan muqaddimah. Insyaallah nanti terkait dengan toharoh atau terkait dengan sholat, kita langsung boleh interaktif. Misal ada sesuatu yang mengganjal, langsung tanyakan. Jadi tidak perlu kita nunggu nanti selesai baru tanyakan. Kalau ini muqaddimah kita tidak ada pertanyaan ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kalau nanti terkait dengan toharoh langsung saja. Kalau akhwat langsung tulis, tanyakan gitu. Tapi tanyakannya terkait dengan misalnya materi ya. Kalau toharoh dulu, jangan terkait dengan muamalah dulu.
Nanti anaknya nggak bisa jawab gitu. Karena ilmu anak terbatas. Ilmu anak cuma sedikit sekali. Cuma dituntut untuk dakwah. Ilmu anak sedikit, nggak ada apa-apanya, dituntut untuk dakwah. Ya terpaksa harus dakwah begitu ya. Ya ini terpaksa karena memang kekurangan dai. Kalau ada dai, ada syekh, misal Syekh Fauzan, ngapain anak ada di sini? Anak duduk di situ begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benarnya dari Allah dan salahnya dari saya pribadi, Riyadi Sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.